Bismillah, kita lihat ada apa dengan sofis. Kenapa lahir orang-orang ini? Orang pinter tapi kok bisa menjual ilmunya, tidak setia pada kebenaran. Apa yang memicu lahirnya orang-orang ini? Paling tidak ada 3 hal yang mendukung. Yang pertama, orang-orang ini muncul di masa jayanya Athena. Athena itu dikenal, Athena itu sekarang jadi Yunani. Yunani kan ibu kotanya Athena. Athena dikenal sebagai kerajaan lah, demokrasi pertama. Di situ demokrasinya nggak lagi perwakilan, tapi demokrasi langsung. Orang boleh menyampaikan aspirasinya bebas. Setiap suara boleh diucapkan, boleh didengarkan. Itu Athena, negara demokrasi pertama. Nah, karena modelnya langsung, maka semua orang butuh pinter untuk menyuarakan aspirasinya. Kalau kamu kan hari ini modelnya perwakilan, kamu ndak terlalu pinter, ndak apa-apa, asal milih wakil yang pinter. Itu kan simple. Jadi, bodoh-bodoh sidik rapopo asal yang dipilih pinter. Meskipun kamu nggak pernah sampai ke situ mikirnya. Ya, wong wakilmu siapa aja kamu kan nggak kenal. 100% itu, saya juga gitu. Tiap hari pemilu itu nonton foto, ya tak eling iki sapa, ya ndak kenal. Dan itu besok mewakili kita. Oke, Athena demokrasinya langsung. Jadi, maka setiap orang akhirnya merasa butuh guru yang bisa ngajari mereka cara berpikir yang benar, cara berdebat, cara memenangkan diskusi. Oleh karena itu ada kebutuhan akan pendidikan. Disinilah muncul orang-orang sofis. Ketika rakyat butuh pendidik, muncullah orang-orang sofis yang mau ngajari mereka. Dan kok yon dilala, orang-orang sofis ini targetnya bukan memberikan kebenaran, tapi targetnya mereka kebanyakan untuk cari uang, biar kaya. Maka banyak murid-muridnya kaum sofis ini kalangan aristokrat, bangsawan. Itu yang dikritik habis-habisan oleh Sokrates dan kawan-kawan. Jadi Athena yang demokratis membutuhkan pendidikan yang pas. Disitulah muncul nanti orang-orang sofis. Yang ketiga, persentuhan dengan budaya lain. Semakin satu negara terbuka bersentuhan dengan yang lain, semakin butuh kepinteran, semakin butuh kepandaian. Kemarin kita mungkin tidak terlalu merasa butuh bahasa Arab. Begitu Raja Salman berkunjung, panitianya bingung nyebar di WA, siapa yang bisa bahasa Arab kita tunggu untuk bantu. Ya kan, mulai kamu mikir, iya ya bahasa Arab ini penting. Jadi persentuhan budaya itu sebenarnya penting untuk ini, untuk membuka mata orang. Dulu di Islam juga begitu. Lahirnya ilmu kalam itu ketika umat Islam bersentuhan dengan banyak budaya yang lain. Sebelumnya orang merasa beres saja, pokoknya agama tak yakini benar, Islam nomor 1 selesai. Tapi begitu ketemu budaya yang lain, ketemu Kristen, mungkin ketemu Zoroaster, ketemu orang mulai ditantang. Ayo, ada ajaran lain ini. Mereka juga percaya, kira-kira mana yang lebih benar. Dari situ terus lahir ilmu kalam. Sebelum itu orang tidak merasa butuh. Iman ya iman. Tapi senggolan dengan budaya yang lain bikin orang sadar, iya ya, kita harus merumuskan ini konsep teologi kita. Kalau nanti teologi kita dianggap tidak masuk akal, tidak ada yang mau sama Islam. Lahir ilmu kalam. Nah, dengan Yunani bersentuhan dengan peradaban yang lain, semakin butuh orang pinter. Yuk,
kaum sofis itu beberapa bukan warga asli Yunani. Beberapa dari luar-luar. Jadi demokrasi, pendidikan, dan persentuhan dengan budaya yang lain. Ini nanti bisa melahirkan banyak orang pinter. Ya entah dengan motif apa. Kalau kita demokrasinya sudah, cuma pinternya belum. Ya, demokrasi itu enak kalau warganya pinter kabeh. Tapi kalau enggak, yo situasinya kayak hari ini. Jadi saling menyebar informasi, ngomong sak karepe, ngapusi ya ora apa-apa asal menang. Nah, itu kan situasi hari ini sering begitu. Kenapa pinternya kurang? Kenapa kok pinternya kurang? Karena tadi airnya nggak digerak-gerakkan. Merasa sudah benar terus diam. Akhirnya beku. Kalau beku ya susah berubah. Makanya kamu hati-hati jangan beku. Goyang terus pikiranmu, nggak masalah. Biar jernih. Air yang diam itu kan biasanya nggak jernih. Keruh, goyang terus. Oke, jadi sebab munculnya itu. Ya meskipun nanti konotasinya agak negatif, tapi harus diakui munculnya orang-orang sofis ini meramaikan dunia intelektual Yunani, memicu lahirnya filsafat-filsafat besar. Oke, kita lanjutkan. Karakter utama kaum sofis. Yang pertama, saya tadi singgung sedikit, bagi kaum sofis, tujuannya bukan kebenaran, tapi kemenangan, retorika. Benar itu tidak penting, yang penting seolah-olah benar dan diakui orang sebagai benar. Itu yang saya sebut hari ini kita banyak ketemu yang seperti itu. Menyebar kebohongan tidak apa-apa, asal musuhnya nggak tahu kalau itu bohong dan akhirnya kita yang menang. Itu cirinya orang sofis. Kalau ketahuan bohong, ya tidak apa-apa, dihapus saja atau minta maaf kan selesai. Kalau nggak ketahuan kan lumayan. Nah, itu gayanya orang sofis. Tidak penting kebenaran. Yang penting dia kelihatan benar terus, kelihatan pinter terus, sehingga orang percaya padanya dan nanti anaknya disekolahkan padanya. Sehingga dia dapat uang. Nah, itu karakternya kaum sofis. Yang pertama itu. Untuk bisa semacam ini, untuk bisa tidak terlalu terikat oleh kebenaran, ciri yang kedua itu penting. Yang kedua apa? Kebenaran itu tergantung pada ruangnya, tergantung pada budayanya. Di sini bisa benar, di sana mungkin tidak benar. Di sini hari ini benar, di sini besok mungkin ganti pendapat. Kalian familiar dengan jargon ini. Hari ini juga filosof kontemporer banyak ngomong kayak gini. Jadi ini kalau memang tulus, sebenarnya ideologinya tidak apa-apa. Tapi kalau di awal ada mental kayak sofis tadi, nyari keuntungan sendiri, pandangan kayak gini jadi bahaya. Itulah nanti yang menjadi maju tak gentar membela yang bayar. Jadi siapa yang bayarnya lebih banyak, ya itu yang dibela. Jadi kalau yang bela kelompok A, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok A benar. Kalau yang bayar kelompok B, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok B yang benar. Itu cirinya orang sofis, lawannya Sokrates. Yang ketiga, ya kelanjutannya. Tidak ada kebenaran yang absolut. Setiap kebenaran tergantung. Itu nanti yang namanya relatif. Bahkan nanti Gorgias, di belakang nanti kita ketemu Gorgias. Bagi Gorgias, pengetahuan manusia itu sebenarnya juga tidak jelas. Kamu ketahui mungkin, misalnya
Minum. Kita minum dulu ya. Saya minum dan kamu tahu saya sedang minum. Tapi kalau pakai argumennya Gorgias nanti pengetahuanmu tentang saya minum itu perlu diragukan juga. Meskipun kamu lihat sendiri saya minum. Nanti dia punya argumen. Yang kamu anggap ada, itu mungkin saja nggak ada. Seandainya memang ada, pengetahuannya mungkin tidak ada. Pengetahuannya mungkin beda-beda. Setiap kepala menangkapnya beda-beda. Saya tadi minum, kamu kan menangkapnya macam-macam. Ada yang, oh Pak Faiz haus. Mungkin yang sana menangkapnya, oh, itu cuma contoh kuliah. Ada yang, itu cuma minum pencitraan itu. Wong belum haus kok sudah minum. Oh, macam-macam loh kamu menangkap minumku tadi. Itu yang katanya Gorgias, enggak. Pengetahuan pasti enggak ada. Bisa jadi kamu benar semua atau salah semua. Bahkan pengetahuanku sendiri tentang minumku juga mungkin juga tidak pas. Bisa karena aku yang tadi sama aku yang sekarang mungkin sudah berubah. Sebelum aku ngomong tadi sama sebelum aku minum, mungkin pendapatku tentang minumnya juga sudah ganti. Kamu sebelum masuk ke sini dengan kamu yang sudah ada di setelah masuk ke sini dan minum kopi mungkin berbeda persepsinya tentang ngaji ini. Itulah katanya Gorgias enggak. Pengetahuanmu pun ya perlu dipertanyakan. Apa iya yang kamu lihat sendiri loh, kamu rasakan sendiri loh mesti benar. Nah itu Gorgias. Nanti kita perdalam lagi. Yang ketiga, berarti kalau situasinya kayak gitu, kebenaran itu apa? Katanya orang, kebenaran itu ya siapa yang menang itu aja. Kalau kamu adu argumentasi dan kamu yang menang, ya itu kebenaran. Kalau besok kamu debat lagi dan kalah, ya berarti kebenaran milik lawanmu. Simple. Kebenaran yang sejati miliknya yang menang. Merekalah yang menguasai kebenaran. Dulu mungkin zaman Soeharto komunisme itu salah total 100%. Dan bagi orang Indonesia itulah kebenaran. Terus ada reformasi, ada perubahan-perubahan persepsi. Sekarang itu tidak dianggap kebenaran lagi. Mungkin tinggal 50%. Ada variabel-variabel lain. Sekarang mungkin mau dianggap salah lagi, tapi masih ada yang bantah juga. Itulah manusia katanya orang-orang sofis. Tidak ada kebenaran yang hakiki itu. Katanya orang sofis ya, kebenaran itu miliknya yang menang. Buktinya hari ini kan begitu. Kalau kalian lihat misalnya di TV, Indonesia Lions Club, orang debat. Itu kan yang benar bukan siapa-siapa. Yang ketika dia ngomong tidak ada yang bisa bantah. Itulah nanti yang jadi kebenaran. Nah itu katanya kaum sofis. Oke. Ya makanya ngaji filsafat itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau kamu setengah, setelah ngaji sofis ini terus selesai, tidak dilanjutkan ke Sokrates, tidak dilanjutkan ke Plato, ya wallahu a'lam bishawab. Ya urusanmu dewe. Kalau pas ngaji sofis ini nanti rasanya ya orang sofis itu ya bener. Oke, yo itulah akalnya manusia. Berarti apa? Bukan berarti bahwa sofis mesti salah, apa sofis mesti benar. Pandangannya orang sofis ini benar. Kalau kamu pas makainya, ruang dan waktunya cocok, maka dia bisa dipakai. Katanya Plato, orang-orang sofis ini penting loh kalau kita ingin membebaskan diri misalnya dari dogma-dogma, dari kebenaran-kebenaran yang namanya doksa, yang doksa itu kebenaran sosial yang dianggap pasti benar, tidak bisa berubah. Oh itu bisa pakai sofis, enak, kamu nggak terjebak oleh ideologisasi. Nah di level ini senjata yang namanya sofis itu bisa kita pakai. Tapi dalam kasus yang lain jangan pakai senjata orang sofis.
Itu yang saya bilang pemikiran itu posisikan kayak senjata. Kalau waktu makan ya pakai sendok, jangan pakai celurit. Kalau waktu makannya makan pentol, makan bakso tusuk itu ya pakai, iya, pakai lidi. Jadi senjata itu dipakai di ruang dan waktu yang pas, termasuk pikiran-pikirannya kaum sofis. Ya nanti ini benar, cuma tidak selalu benar. Konteksnya nanti dilihat. Oke, jadi katanya orang sofis kebenaran itu ya yang menang. Jadi siapa yang benar yang menang debat. Dan yang terakhir cirinya orang sofis, biasanya orang sofis itu kalau ngajar murid-muridnya tidak abstrak kayak Sokrates dan kawan-kawan, tapi lebih konkret, lebih pragmatis. Tujuannya jelas, biar kamu pinter. Kalau sudah pinter kamu bisa menang debat melawan orang lain, maka kamu punya posisi sosial. Entah nanti diangkat jadi pegawai, entah nanti jadi lebih konkret. Makanya banyak kelompok aristokrat yang belajar pada kaum sofis ini. Kalau kalian kuliah cita-citanya besok jadi PNS, pragmatis, itu ya gayamu kayak mereka sebenarnya. Muridnya kaum sofis. Targetnya target konkret, bukan target abstrak menemukan kebenaran, menemukan kebijaksanaan. Buat apa kalau nggak ada kerjaan? Oke, ya makanya orang sofis salah. Nggak usah bulat lah, ujungnya paling juga ke situ. Nah, itu yang diketawain orang sofis pada Sokrates dan kawan-kawan. Mikir kok aneh-aneh, ini raiso mangan ya susah. Nah, itu sindirannya. Nanti sindiran ini akan lebih tajam di kelompok sinisisme.